Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Apa kabar hari ini? Baik. Ada yang sakit? Ya. Semangat? Semangat. Baik, sebelum kita mulai, ketua kelas kita pimpin doa dulu. Siap. Mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, ya kita cek dulu absen. Abdi Jaya Harita, Abi Aldika, Yuza, Ziwa. Sebelum Bapak mulai kegiatan pembelajaran, kepada anak Bapak 11 SM1 Bapak berikan sebuah motivasi. Ini kita praktek. Jadi dari awal sampai dengan nanti praktek, sampai ketemu hasil praktek, tolong semangat, ya, belajarnya semangat. Baik, saya ada ide biar lebih semangat. Ayo sama-sama kita berdiri untuk ice breaking. Satu-satu kepala. Nah, jangan ditepuk kepalanya pegang, jangan ditepuk, ya. Satu-satu, udah. Untuk hari ini pelajaran saya tentang engine management system, ya, engine management system. Nah, sebelum belajar EMS, ya kan, nanti ada namanya pretest. Cuman sebelum Bapak berikan pretest, siapkan terlebih dahulu handphone masing-masing. Silakan, handphonenya yang ada silakan dikeluarkan. Saya kirim melalui Abi. Abi silakan share ke kawannya. Bapak berikan waktu 3 menit untuk mengerjakan pretest. Pretest dikerjakan. Yang sudah cuma tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 2, 1, selesai. Tutup. Sebelum Bapak jelaskan terkait dengan materi, nanti Bapak punya tujuan di materi ini. Tujuannya salah satunya kamu mengetahui dasar-dasar engine management system. Kamu bisa mengetahui apa itu sistem bahan bakar injeksi. Kemudian kamu bisa melakukan praktek pengukuran tekanan bahan bakar injeksi. Kemudian nanti akan ada tayangan video. Are you ready? Oke, good. Kita mulai. Nah, di dalam materi kita, ya, ini PowerPoint Bapak sajikan untuk pertemuan kita di hari ini, 2 jam pelajaran. Ada 2 materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang dasar-dasar engine management system. Kemudian yang kedua ada sistem bahan bakar injeksi sepeda motor. Nah, untuk poin yang kedua, topik sistem bahan bakar injeksi, nanti kita adakan prakteknya. Ya, karena ini cuma 2 jam pelajaran, waktunya tidak terlalu banyak, jadi kita ambil sistem bahan bakar injeksi. Oke? Materi yang pertama tentang dasar-dasar engine management system sepeda motor. Engine management system itu sama dengan artinya sistem manajemen mesin. Jadi mesin itu punya manajemen, punya sistem. Ya. Apa dia? Sistem yang mengatur percampuran udara dan bahan bakar. Kemudian juga waktu pemakaian. Kemudian yang selanjutnya, apa komponen EMS? Apa saja komponennya? Yang pertama, sensor. Kemudian yang kedua, ada ECM sendiri. Yang ketiga adalah aktuator. Perhatikan cara kerja EMS. Ya, sensor akan mengambil berbagai data atau kondisi mesin yang akan dia ambil pada sepeda motor itu. Kemudian data ini diteruskan ke ECM atau ke ECU. Kemudian data yang diambil sensor-sensor tadi itu dikumpulkan
sampai di ECM atau ECU, apa yang akan dilakukan lagi? Ya, untuk dilakukan pemrosesan atau pengolahan. Jadi semua sensor, ya kan, semua sensor sudah diambil data yang diambil sensor tadi itu dikirim dia ke ECM, sehingga ECM mengolah data yang diambil sensor tadi. Kemudian apa yang terjadi? Hasil olahan dari ECU atau ECM akan dialirkan menuju ke aktuator. Ya. Kemudian apa kerja aktuator? Aktuator untuk mengatur kerja mesin. Kita masuk ke materi yang kedua, sistem bahan bakar injeksi. Dalam hal ini nanti akan kita bicara tentang aliran bahan bakar. Oke? Lanjut. Sistem bahan bakar injeksi. Perhatikan. Sistem bahan bakar injeksi pada sepeda motor Honda. Pak, kenapa harus Honda? Karena jurusan kita adalah kelas khusus atau kelas industri yang bekerja sama dengan Astra Honda Motor. Maka praktek kita pakai sepeda motor Honda. Kemudian karena kita pakai sepeda motor Honda, ada sebuah teknologi. Apa dia? Teknologi PJNFI. Apa itu PJNFI? Programmed Fuel Injection, yang artinya yang mengontrol aliran bahan bakar dan oksigen ke dalam mesin secara elektronik. Pernah lihat logo ini? Nah, inilah PJNFI. Biasanya di sepeda motor selalu ada. Kemudian biasanya di speedometer ada. Betul ya? Nah, kalau kita baca kelebihan sistem PJNFI pada sepeda motor Honda, apa sih kelebihannya? Oke, yang pertama, ramah lingkungan. Selain dia ramah lingkungan, apalagi lebih irit bahan bakar. Selanjutnya, lebih bertenaga, lebih mudah dihidupkan di segala kondisi. Lanjut, terakhir, lebih mudah perawatan. Ya, kita masuk lagi ke komponen sistem bahan bakar injeksi. Perhatikan, ini komponennya. Ya, ada beberapa komponen yang bekerja nanti pada sistem PJNFI. Ini khusus yang di sistem bahan bakarnya ya. Kita mulai yang pertama dulu nih. Apa nih? Ya, fuel tank atau tangki bensin, tangki bahan bakar. Ada yang tahu nggak fungsi tangki bahan bakar? Ya, buat Jo, menampung bahan bakar. Tangki bahan bakar dia sebagai wadah dari bahan atau menampung bahan. Oke ya. Kemudian kita masuk ke ini ya. Satu paket yang kuning ini. Namanya fuel pump atau pompa bensin, pompa bahan bakar. Ya. Namanya pompa bahan bakar. Tentu fungsinya memompa bahan bakar. Nah, kalau regulator ini jelas, dia pengatur tekanan. Kalau gas tinggi, dia akan mengatur berarti bahan bakar yang disuplai harus lebih banyak. Kalau dia putaran langsam, dia kerjanya juga nggak berat. Jadi bahan bakar yang dikirimkan juga nggak terlalu banyak, gitu ya. Kemudian kita geser ke sini. Apa ini? Selang bahan bakar, ya, selang penyalur. Oke. Kemudian berarti kalau selang penyalur ini menghubungkan bahan bakar dari pompa ke injektor. Berarti injektor ini komponen. Fungsi injektor apa? Coba tangan satu. Yuk. Fungsi injektor. Yuk. Menyemprotkan bahan bakar. Bagus. Oke, baik. Ada yang bisa menyebutkan komponen dari sistem bahan bakar injeksi apa saja? Yuk, silakan satu orang. Oke, good. Ziwa, silakan berdiri. Satu, pompa bahan bakar. Yang kedua, selang, injektor, throttle body, tangki bahan bakar. Oke? Bagaimana terjadinya proses aliran bahan bakar sampai ke ruang bakar? Ada video. Kita lihat video satu ini. Sekarang kunci kontak sudah apa? Sudah on ya? Oke, baik. Sekarang kunci kontaknya sudah on. Pada saat kunci kontak sudah on, maka baterai menyalurkan arus ke
Fill pump. Sudah? Sehingga fill pump ini mendapatkan arus dan tekanannya sudah berubah dari 0 menjadi standarnya 263 sampai 316 kPa. Pada saat kunci kontaknya on, ini baru on kunci kontak, maka bahan bakar itu sudah mengalir sampai ke injek. Apakah dia sudah masuk? Belum, karena di sini masih 0 putaran. Perhatikan, 2000 rpm. Bahan bakar sudah masuk, bahkan dia sudah menyemprotkan. Pada saat disemprotkan, udara masuk. Berarti akan ketemu dia di sini di intake manifold, akan ketemu udara dan bahan bakar. Tinggal nanti ada apinya. Sekarang kalau dilihat di sini sedang langkah buang. Kenapa langkah buang? Klep hisap tertutup, klep buangnya terbuka. Ini akan dibuanglah sisa pembakaran. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ini dinaikkan dia putarannya dari 2000 ke 4000. Tetap sama. Karena kita nanti akan praktek mengukur, maka sebelum melakukan praktek pengukuran tekanan bahan bakar injeksi, ada satu video lagi yang harus kita tonton. Video ini nanti menjadi rujukan kita praktek. Ini sepeda motor dalam posisi standar 2, kunci kontak off, kemudian dia cabut soket. Setelah dia cabut soket, dia hidupkan mesinnya. Pak, kenapa harus dihidupkan mesin setelah dicabut soket? Agar selang bahan bakar yang dari fuel pump ke injektor tidak ada lagi bahan bakar, atau tugas atau fungsi dari starter itu di starter hidupkan, itu biar bahan bakarnya hilang, agar pada saat dicabut nanti nggak muncrat. Oke? Boleh dilakukan 3 kali pencobaan starter. Nah, setelah di starter, negatif baterai dicabut dengan cara kunci kontaknya di off kan. Oke? Lanjut. Nah, dia melepas selang. Dah? Baru dia pasang alat. Nah, setelah alat dipasang, soketnya dipasang, selangnya dipasang, dia pasang lagi negatif baterai. Kenapa? Karena kita mau menghidupkan motor. Kalau negatif baterai nggak dipasang, motor nggak nyala. Nah, baru kita hidupkan. Hidup motornya, kita cek dia jalan. Dia akan mendapat hasil. Nanti hasil ini kalian tulis, ya. Nah, Bapak sekalian, nanti kita akan coba praktek, ya. Nanti kita akan coba praktek. Namun sebelum praktek, Bapak habiskan materinya dulu. Videonya sudah latihan. Kemudian ini ya, kegiatan praktek siswa atau peserta didik. Laksanakan praktek pengukuran tekanan bahan bakar injeksi sesuai SOP bersama dengan kelompok. Tapi Bapak bagi kelompok. Kemudian gunakan LKPD. Bapak sudah siapkan LKPD. Ya. Kemudian nanti setiap kelompok dapat LKPD. Ya. Kemudian setelah melakukan praktek, ambil sebuah kesimpulan. Sekian dan terima kasih. Kita kasih hapus dulu ya. Berarti, oke, kita bagi kelompoknya di praktek. Cuman sebelum Bapak ke praktek, Bapak mau tanya Pak dengan 11 SM1.
Kira-kira dari materi tadi ada video, kira-kira pengalaman apa yang kalian dapatkan dari materi hari ini? Apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian tahu maksudnya? Ya, Marwan? Kita jadi bisa mengukur tekanan bahan bakar untuk motor sendiri, Pak. Kata Marwan, Pak, kita jadi bisa tahu cara mengukur tekanan pompa bahan bakar motor sendiri. Keren tuh. Yang tadinya kita nggak tahu, sekarang kita jadi tahu. Ada lagi? Ya, Jo? Kita tahu cara kerja PGMF, Pak. Wah, tahu cara kerja bagaimana PGFFI itu. Siklusnya tadi melalui video. Ya, ada lagi? Untuk mengetahui berapa sih tekanan bahan bakar injeksi pada sepeda motor kita, itu harus kita periksa. Pak, kalau tekanan injeksinya di bawah standar bagaimana? Ya kayak tadi ngayun-ngayun, suaranya nggak enak, tenaganya hilang. Kita bagi kelompoknya. Tadi kan sudah Bapak berikan pretest, ya. Bapak akan bagikan menjadi 3 kelompok. Oke? Sekarang tanpa merubah posisi tempat duduk, di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bisa? Ya. Yuk silakan, gerak. Nah, ini satu kelompok, kelompok 1, ini kelompok 2, oke. Kamu kelompok berapa? 1, Pak. Kelompok 1 geser sini. Kamu kelompok 3 geser sini. Impian? Kelompok berapa? 2. Kelompok 2 ya, oke sip. Oke, bagus. Ini Bapak berikan, ini pegang LKPD-nya. Ini kelompok 2, pegang. Kelompok 3 ya, nanti didiskusikan aja ya. Untuk memulai praktek, Bapak jelaskan di LKPD-nya. Sebelum nanti mulai praktek, Bapak perhatikan, tolong ada kamu harus memperhatikan APD. Apa APD? Alat pelindung diri. Diri kita lindungi dengan apa? 1, sepatu. Yang kedua, baju kerja. Nah, sekarang lihat di LKPD itu ada 5 soal. Ya, nanti ada 5 soal. Itu 5 soal itu yang harus kalian kerjakan secara berkelompok nanti setelah praktek. Kemudian yang B ada melakukan pengukuran. Perhatikan. Ini nanti ada diisi dengan misalnya persiapan tools dan APD. Fuel pressure gauge, hasil pemeriksaannya checklist. Ya kan? Kesimpulannya alat layak pakai. Kemudian yang selanjutnya nomor 5, sepeda motor pada kondisi standar utama. Nanti berarti pada standar utamanya kamu checklist. Ya, berarti nanti di kotak di sini dilaksanakan. Jadi Bapak berharap nanti kamu bekerjanya juga berdasarkan itu. Baca, lakukan. Baca, lakukan. Agar apa? Agar pekerjaan kita terbiasa secara SOP. Ada yang tanyakan tentang LKPD? Sudah paham semua ya? Paham. Kalau sudah paham, Bapak berikan waktu sekitar 5 menit. 5 menit kamu untuk diskusi bersama kalian, diskusi. Nanti kamu putar balik aja, yang depannya putar balik, kamu diskusikan. Tunjuk 3 orang, siapa yang praktek, kemudian siapa yang tukang tulis, siapa yang tukang ambil alat. Menit dari sekarang jam 2 lewat sampai 35, nanti lewat 40 nanti selesai. Nanti berapa? Sejuk? Ya. Baca siapa boleh. Dan 3 orang nanti maju ya. Yang tulis siapa? Oke. Bisa kita mulai? Bisa kita mulai? Nanti kelompok 1 silakan tampil. Oke, ready? Ready? Oke, yuk silakan mulai praktek dari LKPD, dimulai dari sekarang. Silakan. Yang lain perhatikan, kelompok yang ini boleh sebagian mencicil jawaban. Agak keras bacanya biar kawannya semangat. Oke.
Oke. Kunci kontak dalam posisi on. Periksa. Nah, terus. Lepaskan soket konektor 4W pada injeksi. Soket konektor pompa injeksi. Ya. Soketnya ya. Tekan, dorong. Ya, enak kan? Tangan satu menekan, satu mendorong. Pasti enak. Ya. Putar kunci kontak dalam posisi on. Kita kunci kontak ke posisi on. Hidupkan sepeda motor hingga mesin mati. Ya. Tak mau ini. Oke, ikut. Lanjut. Start ke posisi on. Lanjut. Lepaskan terminal negatif baterai. Nah. Ya. Silakan. Ada satu pertanyaan, Pak. Kenapa pada saat kabel soket 4P pompa injeksi dicopot, mesinnya nggak mau hidup? Ada yang bisa jawab? Jo? Lepaskan selama Karena Tidak dialirkan ke pompa ini. karena listrik tidak mengalir ke pompa injeksi, makanya di starter dia tak hidup, kecuali di selang tadi ada bahan bakar. Ya, makanya sumber arusnya dari baterai, karena kabel-kabel listriknya juga dari baterai, ada yang dari ECM. Gitu ya. Kalau dilihat mudah ya, coba praktek. Nah, maka dengan memperhatikan saja belum cukup. Ya, bunyi klik. Oke, itu dia soketnya. Oke, ya, negatif baterai. pasang negatif baterai. Ingat ya, jangan lupa negatif baterai itu sangat berpengaruh, penting. Putar kunci kontak ke posisi on. Yuk, putar kontak ke posisi on, pegang tinggal. Ya, sudah bergerak. Ada yang bocor? Nggak ada yang bocor ya? Berarti bisa langsung kita teruskan. Ingat, kalau nggak ada lagi yang bocor, kita teruskan. Kasih ukuran pada Ya, kirimkan ke kawannya, biar tidak ada dusta di antara kita ya. Ya. Oke. Enggak catat hasilnya? Catat. Oke. Oke, cukup. Lanjut. lepaskan soket konektor 4W Soket. Ya, dilepas lagi. Soket. Soket. Ya. Oke. Lagi, sekali lagi. Lanjut sekali lagi coba. Itu. Oke, cukup. Dan lepaskan selang pada alat ukur yang terhubung ke pompa injeksi. nah, lepaskan. Nah, kalau sudah bisa seperti ini, ada LKPD-nya, mustahil kita nggak berani ukur motor kita. Karena prosesnya sama. Pak, motornya kalau bebek sama nggak? Sama. Ya kan? Copot soketnya, buangkan dulu yang ada di Lepas selang. kembali soket konektor Terus begitu. pompa injeksi. Bapak berharap kalian sudah mulai berani. Ya, gimana kamu mau buka bengkel, motor sendiri nggak berani? Orang pasti juga nggak berani. Pak. Pasang kembali selang bahan bakar ke tanah kunci ke pompa injeksi. Ya. Hidupkan mesin untuk mengetahui kondisi putaran mesin setelah melakukan pengukuran tekanan pompa bahan bakar. Nah, pada saat di on kan, periksa ada yang bocor enggak. Jangan langsung di starter. Bila saya udah aman, kita hidupkan. Oke. Yuk. Mau dia idle up. Selesai? Selesai? Kita tes sedikit. Oke? Oke. Good. Kita kasih A+, 0,1.
sampai ke pengukuran dan kita sudah dapat hasil ukurnya berapa, ya. Jadi untuk ke depan tolong ini jangan sampai lupa, ya. Segala sesuatu pekerjaan praktek itu harus sesuai dengan SOP, harus sesuai dengan LKPD. Oke ya. Tadi karena kelompok 3 yang duluan, coba bacakan hasil praktek tadi. Mana? Semuanya kan dilaksanakan. Berarti kita tinggal sekarang kesimpulannya hasil pemeriksaannya yang nomor 17 saja. Hasil pemeriksaan kelompok kami pada pengukuran tekanan bahan bakar di 300 kPa dilaksanakan. 300 kPa kesimpulan kita masih dalam standar. Berarti pompa injeksi sepeda motor Honda ini masih dalam standar. Oke, semuanya karena sama, maka hasil kesimpulannya pompa injeksi pada praktek kali ini ukurannya standar. Ya, silakan duduk. Oke, bagus. Oke, baik. Karena kita sudah melaksanakan praktek, saya berikan post test yang tadi kita praktek, kita belajar, kita buat post test ulang. Silakan handphonenya diambil. Tadi Abi sudah saya kirim soal post testnya. Ya, dikirim di grup. Kemudian post testnya silakan dikerjakan dari sekarang. Bapak kasih waktu 2 menit dari sekarang. Oke, silakan dikerjakan. Yang bawa HP silakan dikerjakan 2 menit dari sekarang. Oke. Dah? 3, 2, 1, cukup. Baik, karena waktu kita sudah akan berakhir, untuk mata pelajaran yang akan datang kita coba lagi memperhalus praktek kita. Nanti Bapak tambah dengan mengukur laju aliran bahan bakar. Ya. Kemudian Bapak minta tolong tetap semangat. Kemudian tidak usah melakukan hal-hal yang tidak baik, tetap fokus dengan pelajaran kita hari ini. Ya, kemudian diingat-ingat terus. Bisa belajar nggak harus lewat guru, bisa lewat buku, bisa nonton YouTube. Ya. Kemudian setelah ini nanti ketua kelas menyiapkan kelasnya, kawannya untuk berdoa. Tapi sebelumnya kita nanti adakan gotong royong. Kelompok 1 ngurusin motor alat simpan, kelompok 2 kursi, kelompok 3 nyapu dalam. Bisa? Bisa? Baik, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat, tetap kompak, jaga kesehatan agar pertemuan yang akan datang kita bisa bertemu lagi. Oke ya? Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK 1 Pangkalan Lesung? Sukses. Ya, good, tepuk tangan. Oke, baik. Ketua kelas silahkan pimpin doa. Ya, berat. Doa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai kesepakatan tadi, kelompok 1 bereskan alat, kelompok 2 bereskan kursi, kelompok 3 silakan bersih-bersih. Dimulai dari sekarang. Ya, alatnya cukup.